Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama kami channel Pangeran Kesiangan. Oke guys, kami hadir kembali untuk membahas pembuatan parko atau variabel ya, yang sempat tertunda karena ada sesuatu hal. Selain juga mempersiapkan bahan-bahan yang masih kurang guys. Oke guys, tempo hari sudah sampai di tahapan perapihan ini ya, pembuatan ini, dan sudah saya amati beberapa kekurangan di sini. Sempat saya ini ya, di sini kan menyatu nih. Nah, ini saya cowok guys, saya cowok untuk menjadi setengah bagian guys. Ya tujuannya sih barangkali ya seperti variabel pada umumnya buatan pabrikan biasanya kan terpisah, hanya ada di penyangga di ujung atau di sini gitu guys. Tapi nanti hasilnya kita lihat, mudah-mudahan sesuai harapan guys. Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan seperti yang pernah saya sampaikan, saya utarakan. Kita membutuhkan plat aluminium seperti ini ya guys, untuk nanti membuat kepingan-kepingan yang dibutuhkan di spasi-spasi ini guys. Dan juga kita butuhkan baut seperti ini guys, baut penyangga ya, dengan ukuran yang agak kecil ya, agak pendek seperti ini guys, agak pendek. Nanti kita satu-satukan guys biar agak panjang sesuai kebutuhan. Nanti di spasinya kita kasih plat aluminium, kita susun seperti ini. Nanti kita susun dengan jarak yang kita sesuaikan tentunya dengan spasi. Kita susun seperti ini, nanti kita susun dengan jarak yang kita sesuaikan tentunya dengan spasi aluminium ini guys. Oke guys, kita coba melangkah ke berikutnya. Kita ciplak dulu aluminium seperti ini. Ini banyak di lapak guys, kalau nanti mau beli ya cari aja di lapak. Plat aluminium biasanya dijual sudah terpotong ya, sudah dalam ukuran tertentu, mungkin biar gampang pengiriman ya, biar mudah pengiriman gitu. Biasanya ukuran 50 cm kali 25, 30 kali 20 ya, sesuai yang dibutuhkan gitu guys. Tapi kalau untuk ukuran besar kan nggak mungkin ya, karena mungkin pengirimannya juga sulit gitu guys. Ini banyak di lapak-lapak guys. Nanti kita ciplak seperti ini guys, yang seperti saya utarakan. Kita buat replikanya dulu setengah lingkaran, kita ciplak, nanti kita gunting guys. Kita ukur dulu. Oh ya guys, tempo hari pernah saya eksperimenkan ya, dalam bentuk lebar, terus kita potong kepingan setengah lingkaran ini. Itu ternyata agak sulit guys. Artinya agak sulit dalam pengerjaannya, lebih repot lah. Kalau satu geblek kita ciplak seperti ini, pas pelaksanaannya kita gunting itu agak repot guys. Saya dapat cara termudah. Jadi kita ukur dulu panjang replika ini kurang lebih kisaran
6 kali 5 atau 7 kali 5 ya. Nah nanti kita ukur persegi dulu ya, persegi ini kita ukur kotak-kotak dulu, kita rencak-rencak seperti ini guys, kita potong seperti ini. Jadi untuk mempermudah pembuatannya guys, kita potong seperti ini. Nah setelah seperti ini baru kita jiplak guys, kita jiplak ya guys, kita jiplak ya guys. Ini saya udah ada satu kepingan yang jadi untuk sebagai patokan ya, biar enggak terlalu berbeda bentuknya ya, paling enggak mendekati lah gitu guys. Kita jiplak satu persatu. Seperti ini guys, kita sama ratakan. Kita beri tanda dulu guys, kita beri tanda sesuai keperluan. Jadi sebelumnya ini kita ukur dulu ya, kita ukur spasi ini, rongga spasi ini panjang lebarnya itu berapa ya di spasi ini. Ini saya mendapati kisaran 5 kali 7 ya, 5 kali 7. Jadi untuk mempermudah ya, kita bentuk keping-kepingan seperti ini, lalu kita ciplak pakai replika untuk meratakan ya. Nanti kan kita bikinnya banyak guys, nggak satu, jadi sesuai kebutuhan. Ini kisaran 12 lembar ya, kita jiplak seperti ini guys. Nah ini kan lebih mudah guys. Kalau 1 lembar itu agak repot ya. Repotnya apa? Nanti kan kita berbelok guntingnya ini guys. Guntingnya itu agak repot. Kalau seperti ini saya rasa kalian juga sudah bisa membayangkan ya, lebih mudah lah ya, walaupun miring-miring dikit wajar guys. Namanya bukan pabrik. Nanti bisa kita haluskan dengan apa, amplas atau kikir ya. Kita amplas, kita kikir. Dan nanti setelah jadi beberapa bagian, nanti kita sama ratakan semua guys, kita sama ratakan semua. Kira-kira 5 lembar atau 4 lembar. Nanti kita posisikan seperti ini guys, untuk melubangi ini guys, untuk melubangi titik senternya ya, titik center untuk dudukan as nanti ya, dudukan asnya, atau as atau penyangga boleh, tromol juga boleh. Nanti kita bolongi. Nah nanti seperti ini guys cara pembuatannya, kita gabung gitu guys, kita gabung seperti ini. Ya kita gabung seperti ini guys. Jadi nanti di spasi setelah kepingan ini kita jadi, sudah kita buat beberapa bagian, kita susun ya, kita susun sesuai ini. Nah ini saya siapkan beberapa yang sudah jadi untuk menyingkat durasi ya. Kita gabungkan seperti ini nanti guys gitu. Ukurannya ya kurang lebih mendekati lah, walaupun agak mencong-mencong dikit nggak jadi soal guys, tetap bisa dipergunakan. Cuma dari penampilan aja, kalau bikinnya berantakan kurang nyaman dipandang.
Nanti seperti ini guys, ini kan setengah ya, nanti seperti ini bentuknya. Nah ini kan udah kebayang ya sama kalian, sudah kebayang gitu guys. Saya sudah siapkan beberapa kepingan yang sudah jadi. Nanti kita satukan seperti ini guys, kita rancang semua, kita spasi, kita sambung menjadi satu bagian. Nah seperti ini guys. Nah seperti ini bentuknya, nanti jadinya seperti ini guys. Untuk spasi nanti kita kira-kira ya, kira-kira mau jadi berapa PF. Kalau bisa sih cari PF yang hasilnya lebih besar ya. Biasanya dia semakin rapat, PF-nya itu semakin besar, dan juga jumlah spasi ini semakin banyak juga mempengaruhi PF juga. Biasanya kalau untuk broadcast kita membuat variabel yang paling besar ya, dan agak renggang-renggang, dan karena renggang-renggang itu PF-nya menjadi kecil, kita ya butuh sebesar mungkin ya untuk broadcast itu, karena biar nggak nyiprat ya, karena kalau broadcast kan udah di atas 1000 watt atau lebih ya gitu. Jadi kita harus membuat PF yang besar tapi dengan jarak yang renggang tentunya, untuk menghilangkan splat. Biasanya nyeplet ya, ada loncakan api ya seperti busi ketika perang splat, biasanya nyeplet ya, ada loncakan api ya seperti busi ketika perangkat dihidupkan atau dimainkan gitu. Seperti ini guys, sudah kebayang tentunya. Jadi ada beberapa. Nanti di sini kita kasih kira-kira apa ya namanya, boleh dikatakan isolasi ya, isolasi atau isolator ya, agar nanti ketika kita kencangkan dia tidak terlalu menyentuh lawannya ya, tidak menyentuh lawannya. Jadi kita kasih seperti ini guys. Kita buat ring-ring tapi menggunakan kalau bisa sih bahannya fiber ya, seperti ini bahannya. Jadi boleh katakan fiber atau mika boleh, yang kuat. Kita buat lingkaran kecil, kita masukkan di spasi-spasi ini guys, jadi biar tidak menyentuh lawannya gitu guys. Iya, kita kasih spasi-spasi tapi jangan terlalu tebal guys, jangan terlalu tebal ya, karena kalau terlalu tebal nanti untuk baut ini kan pendek ya, bautnya itu pendek, artinya kalau kita terlalu tebal nanti habis diganjelan ya. Seperti ini guys, ini kan pendek, kita sesuaikan kebutuhan, kita ganjel, nanti baru kita masukkan kepingan yang ini gitu guys. Kita ganjel, kita kasih spasi. Nah di sini saya juga mengganjel dengan plat aluminium juga, cuma adanya di sebelah atasnya ya, bukan di sebelah sini. Kalau ini kan ada di dalam karena menyentuh pada bagian ini ya, pada bagian lawannya. Tapi kalau yang plat saya ganjel dengan plat aluminium ini ada di bagian atasnya, karena secara kasat mata sih kita lihat ini agak rata ya, tapi setelah saya ukur dengan alat ukur, ternyata ini agak berbeda guys. Spasi-spasinya ini tidak beraturan ya, ada yang agak jaraknya berapa mili, yang ini berapa mili. Tapi kalau dilihat di mata sih kayaknya rata ya, tapi ternyata setelah diukur ada beberapa bagian yang beda. Makanya saya ganjel-ganjel selain untuk pengaman, pengokoh juga guys. Nah nanti kita susun sedemikian rupa bentuknya seperti ini guys.
Lalu kita harus menyiapkan juga seperti ini guys, ini selongsong ya. Selongsong kalau bisa sih kalau dapet ya yang terbuat dari mika guys, atau fiberglass. Dari mika atau fiberglass yang anti bakar, yang anti panas, untuk penyangga di sini guys. Kita buat penyangga di sini, kita ukur dulu kebutuhannya. Tuh guys, kita buat penyangga seperti ini. Nanti untuk tidak konslet ya, tidak konslet, dan memudahkan apa namanya ketika kita putar. Kita siapkan dulu ininya. Kita masukkan di sini guys, kita masukkan seperti ini caranya, udah kebayang tentunya. Kita masukkan seperti ini, kita kencangkan lagi, kita masukkan di sini guys. Kita ukur guys ya, jadi sesuai kebutuhan dapatnya di mana nih gitu guys, kira-kira dapatnya di mana. Kalau emang udah pas ya berarti kita pasang ini guys. Nanti kita kencangkan satu persatu guys. Kita kencangkan satu persatu ya. Saya kasih tip ya, untuk memperkokoh juga bisa. Nanti setelah jadi seperti ini, kita ukur udah connect semua, kita ukur ini connect semua. Di sini kita kasih lem ya, lem kalau bisa lem campur ya yang kuat. Karena kalau nggak dikasih lem, nanti ketika kita kencangkan posisi di sini, kita putar nanti berantakan. Artinya ada yang keputar, ada yang enggak. Karena walaupun sudah kencang, biasanya baut seperti ini mudah terlepas lagi ya. Makanya sih sebenarnya nggak mesti pakai baut seperti ini ya. Sebenarnya nggak mesti pakai baut ini ya, baut yang panjang, istilahnya yang ada dratnya, keseluruhan ada dratnya, panjang kisaran 15 cm, itu bisa dipergunakan. Namun nanti Anda harus membutuhkan murnya lebih banyak ya, murnya nanti lebih banyak untuk membuat spasi-spasi gitu guys. Itu sih hanya alternatif ya, bagaimana caranya kita untuk mempermudah. Banyak solusi sih gitu guys, bagaimana kreativitas aja gitu guys. Nah ini udah saya bentuk seperti ini guys. Ini dikasih isolator, sekalian juga buat bearing. Kalau bisa ada dari bahan yang kuat ya, tahan bakar. Nanti kita posisikan seperti ini guys. Nah ini kan udah kebayang tuh, udah jadi variabel gitu guys. Nah kita pastikan ini nggak konslet ya. Kita ukur dengan apa namanya, tester. Kita ukur dengan tester antara yang lainnya kira-kira konslet enggak tuh guys. Kalau konslet dia bunyi guys ya. Nanti kalau konslet dia bunyi, kita ukur di sini nggak konslet ya guys, antara tromolnya, antara inti. Biasanya kalau buatan pabrikan ini menjadi bagian plus ya, bagian positif, atau inti ya, bagian inti. Biasanya justru buatan pabrikan ini yang menjadi ke body ya, ke body perangkat, berhubungan dengan bodi perangkat. Karena nanti kan dia masuk ke plat nih, umpama ke panel depan, biasa kan menyentuh bodi ini, jadi tidak bermasalah. Kalau kita bikinnya terbalik ya kemungkinan nanti konslet ya. Tapi kalau posisi terbalik kita tahu, terus ini kita kasih pengaman, isolasi atau apa, ya sah-sah saja sih. Antara yang atas buat yang bawah buat yang atas, itu sama aja.
karena PF itu kan kapasitor nilai kakinya itu bebas ya, nggak ada positif negatifnya. Jadi yang saya maksud tadi bukannya positif, berarti ini yang menyentuh body pada perangkat kita nanti ya, bagian ground, sebenarnya ini bagian ground menyentuh. Nah ini justru pada bagian inti nih, nanti makanya kita rancang supaya ini peletakan ini nanti tidak menyentuh body guys. Itu guys. Oke guys, setelah ini kita jadi ya, sudah kelar. Nah nanti bagaimana caranya agar ini nggak terlepas ya. Kalau kita seperti ini kan dia balik lagi guys ya, balik lagi. Kita harus menyiapkan PCB guys, PCB seperti ini ya. Kalau bisa terbuat dari bahan fiber guys, karena fiber itu cukup keras ya. Ini saya kebetulan semi fiber tapi lumayan keras juga. Ini semi fiber tapi lumayan keras ya, ketimbang PCB yang warnanya coklat. Itu sangat lunak ya, mudah hancur. Kalau ini cukup lumayan keras. Jadi kita butuh PCB, 2 lembar PCB yang kita butuhkan. Nanti kita ciplak seperti ini guys, kita ciplak sesuai kotak ini, dan kita lebihkan untuk bagian bawahnya untuk penyangga seperti ini guys. Kita lebihkan penyangga di bawahnya, kita lebihkan ya, untuk menjadi nanti bagian yang menyentuh body casing ya. Kali ini kan nggak boleh menyentuh body casing, nanti kita rangkai seperti ini guys. Ini sudah saya buat. Oh ya, nanti untuk posisi baut nanti kita karter guys ya, kita karter agar tidak menyentuh bagian yang satunya ya. Nah, ini mungkin lebih jelas. Di sini sudah saya bolongin sesuai dengan kebutuhan di sini ya, posisinya kita bolongin. Cuma ini nanti kita karter guys, jadi bagian yang pas baut ini kita pisahkan dengan bagian yang satunya. Yang ini juga kita karter, kita pisahkan dengan bagian bautnya. Ini udah saya siapkan 2 bagian, bentuknya seperti ini. Jadi lubang center kiri dan kanannya kita posisikan seperti ini guys, biar lempeng ya, lurus. Posisikan antara bagian yang depan dan bagian belakang. Bagian yang ini dengan yang ini harus center guys, jadi tadi nanti ini nggak jomplang, nggak naik gini. Jadi ini kita posisikan dulu seperti ini. PCB nya yang satu kita pasin posisinya kiri dan kanan, baru kita bentuk lubang seperti ini. Itu guys, sangat kebayang sudah ya sama anda ya, barangkali di rumah nanti bisa mencoba. Itu guys, selanjutnya kita pasang bagian depan. Ini saya tambah guys sengaja untuk peletakan PCB seperti ini. Nanti kita baut. Itu guys, kita baut. Obengnya hilang dulu nih. Obengnya ngelinding guys. Pokoknya kita baut ya, kita baut seperti ini. Yang sudah kita rencanakan guys. Guys, ini udah saya baut posisi yang satunya guys. Lalu nanti ini masuk ke sini guys ya, masuk ke sini. Kita posisikan. Kita kendori dulu biar dia bisa masuk. Seperti ini guys. Ternyata dia harus masuk dulu guys, baru kita baut. Kita posisi
bersihkan ininya dulu guys. Nah guys, kita masukkan dulu posisinya, baru kita masukkan ini. Nah baru kita baut guys. Ingat ya, ujung lubang yang depan ini sama ujung nanti yang belakang itu harus simetris ya, harus lurus, karena kalau nggak lurus itu dia nanti akan naik guys, seperti ini guys. Nanti kita rancang, ini bautnya belum tak kencang nih guys, seperti ini. Nanti kita pasang di sini guys, yang satu di belakang seperti ini, di belakang yang satu. Nah, seperti ini guys. Nanti kita baut lagi. Kita bautnya jangan langsung kencang guys ya, justru ini memang untuk kendali kita tekanan ya, kendali tekanan depan, jadi biar bisa ini nggak jatuh gitu guys. Jadi bautnya itu jangan langsung dikencangkan, karena saya rancang khusus fungsinya ini untuk kendali tekanan depan ya, untuk mengatur jarak spasi-spasi guys. Nanti kan semakin ditekan dia semakin ke depan ke dorongan ini guys ya. Kalau kita tekan bautnya ini semakin ke depan ya. Ini guys. Nah, nanti ini kita kasih baut. Jangan lupa ini nanti kita karter guys ya. Kita pisah-pisahkan antara baut dengan bagian yang tengah ini biar nggak terjadi konsleting. Gitu guys. Nanti kita kasih baut di sini atau ring lagi nanti, bisa, yang penting dia bisa menyentuh body guys ya. Untuk yang tengah ini yang penting bisa menyentuh body tapi tidak konslet guys. Nah ini udah hampir kelar guys. Nah ini udah bisa kan, nggak jatuh ya, lumayan nggak jatuh guys. Ini ya walaupun nggak seperti pabrikan tapi bisa digunakan guys. Walaupun nggak seperti pabrikan bisa digunakan. Nanti di karter jangan lupa guys, untuk bautnya dipisahkan dari bagian ini ya, bagian pokoknya dia baut ini hanya menyentuh pada bagian yang inti ya. Kalau ini kan jatuhnya di body ya, jadi dia menyentuh pada bagian body semua. Pokoknya kita modifikasi bagaimana caranya bagian yang atas ini bisa menyentuh nanti pada bagian bodi perangkat. Nah ini bisa kita kasih setelah di karter kan, nanti dia menjadi bagian ground ya. Kita kasih plat letter U seperti ini juga boleh, nanti untuk mempermudah kedudukan ya ketika kita rancang di bodi seperti ini guys. Oke guys, terima kasih, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi cara pengukuran hasilnya seperti apa, dapat berapa PF guys. Terima kasih, sampai jumpa.